Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. Salam Lenter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salah satu pertanyaan sahabat The Brondol, seorang pemula yang sedang menanam kelapa sawit namun menghadapi kondisi di mana penanaman kelapa sawitnya itu mengalami pengeringan pelepah yang cukup ekstrim di bagian bawahnya dan tumbang. Nah, di kali ini The Brondol akan mencoba menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkannya. Dan ini menjadi catatan bagi kita semuanya ketika kita mau menanam kelapa sawit di lapangan. Yang pertama adalah faktor bibitnya. Di video awal tadi bisa dilihat bahwa terjadi tumbang, akibatnya bibitnya itu tumbang karena memang kondisi tanaman kelapa sawitnya kalau dilihat sekilas memang mengalami meninggi yang lebih namun kurus, tidak mekar sempurna. Hal ini disebutkan karena dalam kondisi yang etiolasi. Etiolasi ini bisa disebabkan salah satunya adalah jarak tanam di bibitan, di mana jarak tanam yang sesungguhnya itu ada dua. Yang pertama adalah 90 kali 90 kali 90 cm, yang kedua adalah 75 kali 75 kali 75 cm. Nah, ini tergantung kondisinya. Ketika kita memang belum tentu bisa mengeluarkan dalam jangka waktu tertentu, maka kita bisa menggunakan jarak tanam di bibitan adalah 90 cm segitiga sama sisi. Nah, kalau sudah diketahui pasti, kita bisa menggunakan 75 kali 75 kali 75. Nah, kalau melihat sekilas bahwa kondisi yang etiolasi ini dengan jarak tanam yang rapat, maka dia pertumbuhan meningginya sangat cepat, di mana di usia 12 bulan sudah sangat tinggi, namun kurus. Dan kurus ini tidak berarti sehat ya, karena kurus itu ya memang gak sehat. Namun di sisi lain bahwa ketika etiolasi, maka kondisi daun adalah dalam kondisi yang tidak siap untuk berhadapan dengan matahari langsung. Ketika matahari langsung mengada, maka kemungkinan besar juga akan membakar pelepah bagian bawahnya. Terlebih bahwa di pembibitannya sudah etiolasi tanpa diputar, maksudnya nggak dibiarkan dulu langsung dipindahkan ke lapangan, maka ada kemungkinan stres. Lah, kondisi bibit ini juga tidak akan ada masalah sebenarnya ketika bola tanahnya itu tidak pecah, maka sepersekian waktu mesti akan terjadi perbaikan dari bibit itu sendiri. Kemudian faktor cara menanamnya. Mungkin sebagai catatan juga bagi para petani dan para planter semua yang mau menanam kelapa sawit, bahwa dalam kondisi yang miring ini, apalagi kita menggunakan bibit yang lemah, tinggi, namun terlalu tinggi ya, namun posisinya lemah, kemudian kita tidak melakukan pemangkasan, maka faktor tumbang atau miring ini sangat dimungkinkan sekali. Lah, cara menanamnya di sini padahal sudah menggunakan menggunakan lubang tanam ukuran yang cukup besar, yaitu 60 cm 6 kali 60 cm kali 60 cm yang sudah standar. Namun kok tumbang ya Pak Pendi? Maka jangan salah bahwa ketika kita menanam kelapa sawit kita menggunakan ada polybagnya, maka sekitar polybagnya ini bisa untuk dipadatkan sehingga dalam kondisi yang dia benar-benar kuat. Lah, jangan sampai cara menanam ini kemudian kadang-kadang ada patah pinggang bagian atasnya, tapi jangan sampai dia tercekik. Kalau misalnya bonggolnya mungkin sekitar 3 cm tertanam sedikit juga nggak apa-apa sampai 5 cm. Namun tidak boleh terlalu tercekik yang nanti akan mengganggu pelepah untuk dalam perkembangan pelepahnya. Lah, ini harus ditekan-tekan di sekitar di sekitar bola tanahnya itu harus ditekan supaya kondisinya itu adalah padat dan dia tegar gitu loh. Ketika kena angin, kemudian khususnya kena angin itu tidak mengalami tumbang. Nah, ini sering terjadi apalagi dalam kondisi bibit yang etiolasi. Kemudian di sini cara menanamnya selanjutnya adalah dia sudah benar menggunakan rock fosfat dengan ukuran sekitar 300 gram, walaupun sebenarnya rekomendasinya adalah 500 sampai 1000 gram rock fosfat per lubang tanam standar ini. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya adalah musimnya.
Jangan membiasakan kita menanam kelapa sawit dalam kondisi yang kemarau. Kalau Pak Pendi, kalau kemarau namun kita pengen menanam, bagaimana? Jawabannya adalah dipending dulu saja. Karena bahwa terjadi perbedaan yang signifikan terhadap bibit kita saat itu kita tanam, dimana ketika di pembibitan kita membutuhkan air yang super intensif, dimana kebutuhan di polybag yang besar atau large bag 40x50 kita kebutuhannya 2-3 liter. Apa yang terjadi ketika dia dipindahkan ke lapangan dalam kondisi yang kemarau? Ketika mungkin bola tanahnya tidak pecah, bola tanah itu adalah, ini ada pertanyaan, ini bola tanah adalah ketika bibit seperti ini kemudian polybagnya dibuka, lah ini kan ada tanah yang terbentuk menyerupai membentuk polybag ini, kemudian polybagnya dilepaskan maka terjadi ada akar dan tanah dan media tanamnya, itulah namanya bola tanah. Ketika di musim kemarau ditanam, walaupun tidak pecah, maka bahwa kondisi bibitnya pasti akan kekurangan air, maka perkembangannya pasti tidak akan sempurna. Dan yang terakhir adalah penanganannya. Nah, ini yang paling penting, penanganannya. Untuk bisa ketika sudah tumbang di lapangan, maka harus segera ditegakkan. Hal ini demi kebaikan dari bibitnya. Ketika bibitnya sudah tumbang seperti ini, maka diluruskan kembali, dipadatkan kembali. Pak Pendi, kalau tak padatkan kembali apakah nanti tercekik sekali lagi? Ketika tercekik mungkin sekitar 15 cm mungkin bisa tercekik, tapi kalau cuma 5 cm dipadatkan kembali dan pastikan bahwa tanaman kita tegak kembali, maka so far so fine aja, aman-aman saja. Lah di sini yang paling tidak boleh ketinggalan adalah jangan takut untuk tanam bibitnya ini, karena petani tersebut mengatakan, apakah nggak mati Pak Pendi ketika dibiarkan seperti ini? Saya jawab, sudah mulai ada hujan belum? Sudah. Selama bibit itu masih ada titik tumbuh yang hijau, maka masih ada harapan untuk tumbuh kembali. Walaupun ya butuh waktu yang agak panjang karena dia harus beradaptasi. Makanya faktor-faktor ini harus dipahami oleh para planter dan para petani semuanya, supaya kita itu tumbuh dalam kondisi yang ekstra sempurna seperti itu, demi kebaikan dari investasi yang kita laksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter Indonesia semuanya. Tetap semangat kita berinvestasi kelapa sawit dengan menggunakan bibit unggul, karena bahwa ketika kita menanamkan kelapa sawit kemudian berinvestasi kelapa sawit dengan menggunakan bibit unggul, pastinya akan terukur segala-galanya, baik produksinya, estimasi nanti per tahunnya berapa. Dengan menggunakan pemupukan yang intensif, insya Allah akan cepat kembali total investasi yang kita berikan di perkebunan kelapa sawit milik kita. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi saya, Anda, dan semuanya, dan melancarkan jalan rezeki yang halal bagi kita semua. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.